Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 02210117. Kelas MBKMC 2024, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Murtafia SPD MPD. Nah, baik. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Ular Tangga Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan. Nah, langsung saja kita masuk di latar belakang, yaitu pendahuluan. Nah, pendidikan adalah proses kompleks yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada proses belajar yang dijalani siswa, sehingga guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan prestasi siswa, terkhusus pada mata pelajaran matematika. Nah, matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang penting, sering dianggap sulit dan bahkan menakutkan oleh sebagian siswa. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu menemukan cara agar pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Nah, adapun pengertian dari media pembelajaran, yaitu alat pengajaran yang membantu menyampaikan materi pembelajaran dengan efektif, merangsang perhatian, minat, dan bahkan pemahaman siswa. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media pembelajaran ular tangga, yaitu sebuah permainan visual 2 dimensi yang dapat dimodifikasi untuk tujuan edukasi. Media ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar karena mereka merasa seperti sedang bermain. Nah, pemilihan media pembelajaran yang inovatif seperti ini dapat memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa yang mencakup prestasi akademis melalui ujian, tugas, dan bahkan keaktifan dalam bertanya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan. Nah, selanjutnya kita masuk di identifikasi masalah. Yang pertama yaitu siswa kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Kemudian yang kedua, hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan belum mencapai target yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman media pembelajaran ular tangga yang menarik. Kurangnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif dalam proses belajar matematika. Kemudian yang keempat, adanya kebutuhan untuk menemukan metode atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, selanjutnya kita masuk di batasan dan rumusan masalah. Untuk batasan masalah, yang pertama yaitu penelitian ini hanya berfokus pada siswa kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan. Kemudian media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah permainan ular tangga. Kemudian hasil belajar yang diukur terbatas pada aspek kognitif dalam mata pelajaran matematika. Kemudian, waktu penelitian ini dibatasi pada 1 semester atau periode tertentu dalam tahun ajaran yang sedang berlangsung. Kemudian untuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan media pembelajaran ular tangga berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS Nuhia Pembusuan? Kemudian, seberapa besar pengaruh penggunaan media pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS? Selanjutnya kita masuk di manfaat penelitian, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang media pembelajaran ular tangga di MTS Nuhia Pembusuan. Nah, untuk manfaat praktis terbagi menjadi 4, yaitu bagi peserta didik, bagi pendidik, kepala sekolah, dan bagi peneliti lain. Selanjutnya kita masuk di bab kedua, yaitu tinjau pustaka. Pertama, kajian pustaka, terkhusus pada hasil belajar matematika. Nah, adapun pengertian belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan relatif permanen dalam perilaku, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman individu sebagai hasil dari interaksi dan dengan lingkungan dan ataupun pengalaman. Menurut M. Sobri Suktino dalam Ahjad Jamaluddin dan Wardana 2019, halaman 6 hingga 7, bahwa belajar adalah usaha sadar untuk memperoleh perubahan baru yang lebih baik melalui pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut W. S. Winken dalam Ahjad Jamaluddin dan Wardana 2019 halaman 8 menambahkan bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang menghasilkan perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif konstan. Kemudian pengertian matematika. Nah, matematika adalah ilmu tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu matematikos, yang berarti ilmu pasti. Nah, menurut
James dan James bahwa matematika mencakup logika tentang bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep terkait yang terbagi dalam aljabar, analisis, dan geometri. Sedangkan Fahru Rosi dan Sukrul Hamdi menambahkan bahwa matematika adalah disiplin ilmu yang sistematis, mengkaji pola hubungan, pola pikir, seni, dan bahasa dengan logika dan deduktif. Kemudian, pengertian hasil belajar matematika. Nah, hasil belajar matematika adalah prestasi siswa dalam memahami dan menguasai pelajaran matematika yang diukur melalui evaluasi formal dan dinyatakan dalam bentuk skor dan angka. Ini mencerminkan perubahan tingkah laku dan kemampuan siswa dari tidak mampu menjadi mampu dan dari belum tahu menjadi tahu. Kemudian indikator hasil belajar. Menurut Panorama Gulo, hasil belajar matematika terdiri dari 3 aspek, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik. Selanjutnya, media pembelajaran rumah tangga. Nah, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Menurut Sadiman 1993 dalam Ani dan Yati DKK 2023, media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti perantara atau pengantar pesan. Nah, media pembelajaran sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa untuk mendorong proses belajar yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, pengertian ular tangga. Nah, ular tangga ini diciptakan pada abad kedua sebelum Masehi dengan nama Paramada Sopana, yaitu permainan tradisional yang dikembangkan oleh pramuka agama Hindu untuk mengajarkan anak-anak tentang penghargaan moral. Untuk ular ini melambangkan keputusan buruk, sedangkan tangga melambangkan keputusan baik. Nah, permainan ini dimainkan dengan menggelindingkan dadu untuk menentukan langkah dengan tujuan mencapai kotak finish sambil memanfaatkan tangga dan menghindari ular. Media pembelajaran ular tangga disesuaikan dengan karakter peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran ular. Media pembelajaran ular tangga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran ular tangga. Nah, menurut Wiwin Andrika 2024, kelebihan media pembelajaran ular tangga adalah yang pertama, siswa belajar sambil bermain, kemudian siswa belajar dalam kelompok, kemudian gambar dalam permainan memudahkan pemahaman, kemudian biaya pembuatan yang sangat terjangkau. Sedangkan menurut Putri Gia Inka 2021, adapun kekurangan dari media pembelajaran ular tangga meliputi membutuhkan persiapan yang matang agar sesuai dengan konsep materi, kemudian risiko kejenuhan karena soal yang berulang, kemudian kurangnya pengawasan dapat menyebabkan keadaan tidak terkontrol. Nah, yang terakhir, tidak cocok untuk jumlah siswa yang besar. Pada penelitian ini terdapat 2 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu menurut Andi Irwan dan Aywardani 2016, dalam penelitiannya yang berjudul meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan permainan ular tangga pada tingkat sekolah menengah pertama. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran ular tangga untuk meningkatkan hasil belajar siswa berpengaruh positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya presentasi siswa yang memenuhi KKM dan nilai rata-rata hasil belajar siswa. Kemudian, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kanita Bilkisti DKK 2023 dengan judul pengaruh penggunaan media pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi pecahan. Nah, hasil dalam penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran ular tangga memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata pembelajaran matematika materi pecahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pencapaian hasil belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran ular tangga. Nah, selanjutnya kerangka pikir. Berdasarkan kajian teori, maka kerangka pikir disusun untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun bagian dari kerangka pikir dari penelitian ini yaitu yang pertama akan dilakukan tes awal yaitu pretest. Kemudian setelah dilakukan pretest akan diterapkan penggunaan media pembelajaran ular tangga. Kemudian selanjutnya setelah diterapkan penggunaan media pembelajaran ular tangga, selanjutnya akan dilakukan post test. Nah, setelah dilakukan post test, maka akan didapatkan hasil bahwa adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran ular tangga terhadap hasil belajar matematika siswa.
di MTS nih ya pembusung. Selanjutnya hipotesis. Nah, adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu untuk Hanwal, penggunaan media pembelajaran rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS nya pembusung. Kemudian untuk H1, penggunaan media pembelajaran rumah tangga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 8 MTS nya pembusung. Selanjutnya kita masuk di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen. Menurut Ayu Rusalina 2020, penelitian kuantitatif berfokus pada kedalaman data dan merekam data sebanyak mungkin dari populasi yang luas, bersifat sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Kemudian, menurut Im Santoso dan Haris Triatno 2021 bahwa penelitian eksperimen melibatkan manipulasi dan pengendalian satu atau lebih variabel bebas serta pengamatan variabel terikat untuk melihat perbedaan yang terjadi akibat manipulasi variabel bebas. Nah, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma sederhana, yaitu variabel yang diselidiki dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu variabel bebas, yaitu media pembelajaran rumah tangga, dan variabel terikat, yaitu hasil belajar matematika. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Nia Pembusuan yang berlokasi di daerah Pembusuan. Setelah terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk memahami kondisi dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan selama penelitian. Adapun waktu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kemudian populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8A dan kelas 8B di MTS-nya Pembusung tahun pelajaran 2024 dan 2025. Kemudian untuk sampel, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling random. Menurut Sidik Pradana dan Denong Sunarsi 2021 halaman 162, teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Nah, dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Kemudian, definisi operasional variabel. Nah, yang pertama, hasil belajar matematika siswa diukur berdasarkan skor yang diperoleh dalam teks yang mencakup soal pilihan ganda dan esai sesuai materi matematika di kelas 8. Tes ini dilakukan selama periode penelitian. Nah, kemudian penggunaan media pembelajaran rumah tangga. Penggunaan media pembelajaran rumah tangga melibatkan penerapan media pembelajaran rumah tangga yang dirancang khusus untuk pembelajaran matematika. Nah, media ini terdiri dari papan permainan, dadu, dan kartu soal matematika terkait materi di kelas 8. Nah, pengukuran dilakukan dengan dua tes, yaitu pre-test dan post-test. Kemudian prosedur penelitian. Nah, terdapat 6 prosedur dalam penelitian ini. Yang pertama, membuat rumusan masalah, kemudian menentukan landasan teori, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu lembar observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga tes hasil belajar matematika, kemudian yang keempat yaitu angkat. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Tahap analisis data adalah yang penting dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, analisis data hasil belajar siswa di kelas eksperimen. Nah, data yang akan dianalisis adalah data pretest dan posttest hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam hal ini menggunakan uji statistik, yaitu uji T1 contoh. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data sampel berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk menghitung normalitas dalam penelitian ini adalah teknik Kolmogorov-Smirnov dan SPSS 22 dengan kriteria jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan 0,5, maka data berdistribusi normal. Kemudian pengujian hipotesis penelitian.
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney U dengan bantuan SPSS2. Uji U merupakan uji non-parametrik yang digunakan saat data tidak berdistribusi normal. Nah, demikian presentasi proposal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.